Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat video tutorial tentang instalasi Linux dengan distro Mint versi Cinnamon di dalam Windows OS melalui VirtualBox. Sebelum lanjut videonya, perkenalkan saya Bayu Surya Wijaya dengan NIM awal 25, NIM akhir 190. Dan saya Lutfi dengan NIM awal 25 dan NIM akhir 187. Saya Norman Rizky dengan NIM awal 25 dan NIM akhir 186. Saya Muhammad Iqbal Fitriansyah dengan NIM awal 25 dan NIM akhir 191. Saya Riki Gunawan dengan NIM awal 25 dan NIM akhir 178. Baiklah, kita langsung lanjut saja ke videonya. Baiklah, sebelum kita memulai instalasi Linux pada Windows OS, kita memerlukan satu software dan satu file ISO dari Linuxnya. Untuk cara penginstalannya, kita pergi ke Google Chrome. Ketik VirtualBox. Kita unduh. Nah, ini saya ada pilihan, ada Windows Host ataupun macOS. Karena kita memakai software Windows, kita pilih Windows Host. Nah, ini sudah terinstall. Selanjutnya kita perlu menginstal file ISO dari Linuxnya. Kita ketik Linux. Karena kita akan memakai Linux Mint, maka langsung ke halaman. Kita ketik Linux Mint, kita download, lalu pakai yang edisi Cinnamon, karena yang paling sering dipakai dan yang paling populer dan mudah dipakai ini Cinnamon. Kita klik, terus kita langsung ke ini, mirror location. Alasan kenapa kita pakai ini location ini karena biar proses downloadnya stabil dan tanpa ada halangan. Kita klik, nah ya, di sini sudah proses. Ya, di sini sudah mulai prosesnya. Sebelumnya kan kita tadi udah melakukan install VirtualBox. Nah, kenapa sih kita menginstal VirtualBox dan kenapa kita pakai VirtualBox? Jadi VirtualBox itu berfungsi untuk menjalankan sistem operasi lain di dalam komputer utama tanpa harus menghapus OS yang sudah ada. Biasanya dipakai buat belajar, uji coba, atau simulasi sistem seperti Linux di Windows secara aman. Dan VirtualBox juga memiliki keunggulan, di antara lainnya memungkinkan Anda menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan pada satu komputer fisik dan juga dapat diinstal pada berbagai platform seperti Windows, macOS, dan Linux. VirtualBox juga menyediakan lingkungan yang terisolasi untuk setiap mesin virtual, sehingga tidak akan mempengaruhi sistem operasi utama. Dan juga VirtualBox mendukung berbagai sistem operasi tamu, termasuk Windows, Linux, dan macOS. Selain itu, VirtualBox juga adalah perangkat lunak gratis dan open source, sehingga Anda dapat menggunakannya secara gratis dan memodifikasinya sesuai kebutuhan. Dan VirtualBox juga menyediakan fitur jaringan yang canggih, termasuk dukungan untuk jaringan net, brick, dan host only. Nah, itu adalah keunggulan dari VirtualBox. Nah, kalian pasti bingung dong, kenapa kita memilih distro Linux Mint? Nah, karena Linux Mint sendiri itu fleksibel dan gampang digunakan oleh pemula maupun yang sudah berpengalaman. Nah, kita tidak menggunakan distro Linux lain karena Linux Mint Cinnamon lebih mudah dipelajari dan digunakan oleh pemula. Beberapa distro lain seperti Arch, Fedora, atau Kali Linux memang kuat. Tapi
lebih cocok untuk pengguna berpengalaman. Untuk Linux Mint sendiri menawarkan tampilan yang mirip Windows, stabil, dan ringan dijalankan di berbagai perangkat. Karena itu, distro ini menjadi pilihan terbaik untuk belajar Linux tanpa kesulitan. Nah, pertama-tama kita buka VirtualBox-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik new untuk membuat yang baru. Nah, di sini kita nama bisa apa aja, cuman nggak boleh ada spasi. Di sini kita cari file tadi yang udah di download. Di sini klik. Nah, sudah masuk. Nah, di sini kita save lagi untuk passwordnya. Nah, setelah itu untuk spesifikasi virtual hardware-nya. Nah, di sini semakin ke kanan itu yang memori yang digunakan semakin besar. Di sini kalau yang sampai ada tanda merahnya ini itu semakin tidak disarankan. Jadi yang baik atau disarankan yang di bar hijau ini. Yang di sini juga sama. Nah, virtual hard disk-nya ini untuk size-nya atau ukuran hard disk-nya yang akan digunakan di dalam filenya ini. Nah, kalau sudah diatur semua, klik next. Nah, jadi di sini sudah ada. Nah, di sini kita hidupkan dulu. Nah, di sini klik di show ini. Nah, klik start. Nah, setelah itu tunggu sampai pemrosesannya selesai. Oke, kalau udah kayak gini kita tinggal ikuti alurnya aja. Di sini kita pilih bahasa. Saya pilih bahasa Inggris saja. Kita continue. Ini keyboard layoutnya, kita pilih yang US. Continue. Kita centang aja di sini. Continue. Di sini kita pilih yang paling atas saja ya, teman-teman. Install now. If you continue the change, oke, kita continue aja teman-teman. Sini kita milih ini zona waktunya, kita pilih Jakarta aja, continue. Nah, ini kita masukin namanya, kita masukin admin aja, ku admin, kau member, oke. Password. Oke, done. Continue. Oke.
karena admin udah dipakai sama sistem jadi gak bisa katanya, kita ganti pakai admin 7. Oke, continue. Sedang mengcopy file, kita tunggu saja. Setelah proses mengcopy tadi, sekarang kita melanjutkan ke proses instalasi. Kita menunggu lagi ya teman-teman. Nah, di sini instalasi sudah selesai. Kita tinggal restart atau kita bisa juga meneruskan buat mencobanya. Sudah selesai intinya guys. Baiklah, sekian dari kami. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.